Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Nabi lebih kurang 8 tahun, berpindahlah hak asuh dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Banyak saudara Abdullah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kaya. Tapi yang tempat bernaung ini ternyata tidak semua keluarga itu enak menjadi tempat berdiam diri. Tempat yang paling nyaman dirasakan Nabi adalah keluarga Abu Talib. Nama istri Abu Talib itu Fatimah, sama dengan nama istrinya yang nanti akan dia nikahi di belakang hari, yang akan dinikahi oleh anak Nabi, anak dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, juga akan menikahi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah istri Abu Talib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika banyak perempuan yang tak menyediakan kainnya untuk orang lain, engkau memberikan kainmu untukku. Ketika banyak perempuan yang tak mau memberikan makanannya untuk orang lain, engkau memberikan makananmu untukku. Padahal Abu Talib itu anaknya banyak. Berapa tahun dia dijaga oleh Abu Talib? Masya Allah, Bapak Ibu tentu tak pernah luput kisah bagaimana Abu Talib sayangnya kepada Nabi SAW, sampai keponakannya itu dia bawa berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Dari Madinah dari Makkah Al-Mukarramah ke negeri Syam 1 bulan. Ini keponakan anak saudara kandung dibawa berniaga. Barang sudah siap, mau dia akan dijual. Tapi begitu mereka bernaung di sebuah tempat peribadatan yang disebut dengan Som'ah, maka keluarlah pendeta Bahira. Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar, dia hanya menerima makanan karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Begitu orang zaman dulu, khusus diri untuk beribadah. Inilah cikal bakal kependetaan yang tidak menikah dan tidak bekerja, hanya makan secukupnya, itu pun dikirimi oleh orang. Lalu kemudian saat itu dia keluar, padahal sebelumnya dia tak pernah keluar. Dia bertanya, ini anak ini siapa? Lalu Abu Talib menjawab, ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau benarlah kitab yang aku baca, sesungguhnya anak ini sudah yatim sebelum dia dilahirkan ibunya. Saat itu sadarlah Abu Talib bahwa yang bicara dengan dia saat itu bukan manusia biasa. Saat itu kata Abu Talib, memang benar ini anak saudaraku, bukan anak kandungku. Lalu ada apa? Kata Bahira, bawalah dia kembali ke tempat tinggal aslimu, karena bila kau bawa dia ke negeri Syam, khawatir di sana banyak Yahudi akan membunuhnya, karena mereka menantikan Nabi terakhir, dan yang mereka nantikan itu adalah pihak dari keturunan Ibrahim, punya anak Ishak, Yakub, Yusuf, sampai ke bawah. Mereka amat sangat tidak berharap bahwa Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ismail. Sebegitu dekat pengenalan Abu Talib dengan Nabi SAW. Pada masa genting, yang dijadikan mediator untuk membujuk Nabi adalah Abu Talib. Datang pembesar-pembesar Quraisy, hai Abu Talib, pujuk keponakanmu itu, apapun yang dia mau kami akan beri. Datanglah Abu Talib dengan jiwa kebapakan dan kelembutannya, ya Muhammad, mereka mengatakan apapun yang kau mau mereka akan beri asal kau berhenti. Maka keluarlah jawaban Nabi SAW, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, mereka letakkan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan perkara ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan sampai kapanpun. Maka pada saat itu mereka segan untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusaylah yang dulu mendirikan Darun Nadwah, kepala suku, orang terhormat. Orang Makkah tidak punya lembaga adat tempat berkumpul sebelum Qusay lahir. Ketika Qusay lahir, maka Qusay membuat dar artinya rumah, Nadwah, rumah lembaga adat tempat bertemu, membahas segala macam permasalahan. Dan mereka suku Quraisy asli
cucu cicit dari Adnan, merupakan keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim, menetes darah Ismail dalam diri Abu Talib. Perjuangan hidupnya Masya Allah. Lalu tempat bernaung, tempat bergantung, tempat minta tolong, inilah meninggal dunia. Bayangkan sedihnya. Andai kita kehilangan ayah kandung, mungkin sedih. Tapi ketika ada orang lain yang layak seperti ayah kandung, tak pernah Nabi SAW melihat ayah kandungnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika sempurnalah hamil ibunya 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggallah bapaknya di Madinah al-Munawwarah. Abdullah meninggal pada saat dia membawa barang dagangan. Pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Begitu yang disebutkan dalam syair Al-Barzanji yang selalu kita baca. Sejak itu pula lah Nabi SAW tak mengenal sosok seorang ayah. Maka kalau disebut kata ayah, kalau kita sebut kata ayah, yang terbayang di mata kita adalah ayah kita. Tapi kalau disebut kata ayah, maka yang terbayang di wajah Nabi bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Pada saat itulah meninggal Abu Talib. Meninggal biasa, tapi ini meninggalnya luar biasa. Kenapa begitu? Nabi mengajak dia untuk bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah supaya aku bisa menolong engkau, memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata di sampingnya pembisik-pembisik, mereka juga mengancam, menantang. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, kalau engkau bersyahadat ikut keponakanmu yang baru membawa agama, dia tukang sihir, dia gila, dia dikacau setan. Kalau kau ikut agama, lalu bagaimana dengan agama? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Bapak Ibu bisa bayangkan, di saat akan sakratul maut datang 2 bisikan. Datang bisikan dari keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah, di sisi lain datang bisikan dari kepala suku yang hebat. Maka dalam syairnya mengindikasikan kalau dia sebenarnya amat menghormati dan menerima Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah. Kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah kalian akan mendapati aku menerima agama ini secara nyata. Kenapa dia tak mau bersyahadat di depan orang banyak? Lawajadtani samhan, kalau aku bersyahadat, laulal malamah, akan ada kecaman, ejekan, sumpah serapah, wahidharil masabbah, caci maki. Apa pelajaran dari sini? Dari pagi tadi sampai malam ni berapa kali kita bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada caci maki. Kita bersyahadat bebas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kaum minoritas, yang tinggal di negeri Eropa? Memang betul sebagiannya banyak kaum muslim, tapi yang bekerja di tempat, perempuan bekerja di tempat non muslim tak boleh pakai jilbab, wajib berfoto membuka aurat, tidak boleh melaksanakan solat fardu 5 waktu. Bayangkan itu, ini masih tetap terjadi. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, dia tak dapat tertolong. Datanglah Abbas saudara kandung Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, meninggal pada perang Uhud. Maka perang Uhud, bapak ibu yang naik ke atas bukit Uhud menengok makam syuhada Uhud, sayyidus syuhada, induknya orang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas, anak Abbas itu bernama Abdullah bin Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis yang paling banyak. Datanglah Abbas bertanya kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa engkau tolong pamanmu yang dulu membesarkan engkau, memberikan engkau perlindungan? Bisakah engkau tolong pamanmu ini? Sebelum kita baca jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
apakah mungkin engkau dapat membantu pamanmu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah sayangnya Abbas kepada saudara kandung, karena mereka saudara kandung 10 orang laki-laki, perempuan 5 orang, 15 semuanya anak dari Abdul Muttalib. Apa dapatkah engkau menolong, karena engkau sayyidul anbiya wal mursalin, bisakah engkau tolong pamanmu itu wahai Muhammad? Kata Abbas. Maka apa jawab Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Wa fi dhahdahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belu ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Jadi kematian itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kita sayangi, yang hidupnya berjuang untuk kita, tak sempat dapat kita balas karena ada dinding yang tebal, yaitu dinding iman, ini sakit. Tapi kita tak katakan Nabi Muhammad itu gagal seperti yang dikatakan orang kafir. Oh, Nabi kalian gagal mendakwahi pamannya. Tidak, karena dakwah itu disampaikan, Allah Ta'ala tak nilai berapa yang masuk Islam di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak diukur berapa umatnya yang masuk dalam agama Nuh alaihi salam, tapi yang dilihat adalah keseriusan dia menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan kita. Berapa orang yang sudah ustaz buat taubat? Innama anta munzir, engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa, apakah engkau memaksa orang lain untuk beriman? Qulil haqq, katakan yang hak, yang benar, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya Abu Talib menerima risalah Islam, tapi tak tahan telinganya mendengar caci maki, sumpah serapah. Itulah yang membuat dia berat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.